Yongki bingung memilih kata-kata yang tepat untuk menceritakan pada istrinya. Sebab jika dia sampai salah bicara kasihan juga pada sahabatnya. Mas, kenapa sih sejak tadi bengong terus? Ada apa? Sela Indria tidak sabar. Miftah, tadi datang kemari sekedar ingin melihat Safira. Jadi kamu mengajak aku dan Safira ke ruang tamu tadi karena Miftah menyusup ke rumah kita. Pekik Indria bergidik merinding. Iya, dia kesulitan keluar. Mas, aku tahu Miftah sebenarnya orang baik. Tetapi jika melakukan hal-hal yang seperti itu aku tidak akan membelanya lagi. Kamu juga Mas. Sebagai sahabat bukannya menasihati dan memberikan saran yang baik malah mendukung perbuatannya. Sergah Indria kecewa. Aku juga tidak mendukung kalau dia melakukan hal yang salah. Tapi Miftah sendiri yang nekat. Aku saja sampai kaget tahu-tahu dia sudah ada di sini. Sela Yongki membela diri. Ya sudah, pagi ini aku akan bicara pada Safira. Mau tidak mau dia harus membuat pilihan, agar semua masalah segera selesai. Entah itu mereka berakhir dengan pernikahan, atau Miftah berakhir masuk penjara. Biarlah Safira yang menentukan, ucap Indria tegas. Penjara, kamu tidak kasihan kalau Miftah masuk penjara? Tanya Yongki tak tega. Mas Yongki, Miftah itu sudah melakukan tindakan kriminal. Apa menurut kamu dia tidak pantas masuk penjara? Coba andaikan ini terjadi padaku. Apa yang akan kamu lakukan pada pelaku? Sergah Indria mulai emosi. Tidak masalah. Kan aku suamimu. Itu justru menjadi kewajiban bagimu melayaniku setiap saat. Jawab Yongki. Jika pelakunya orang lain, misal temanmu, tanya Indria lagi. Yongki terdiam. Jika hal itu sampai terjadi dia sudah akan membunuh orang tersebut tak peduli dirinya akan masuk penjara. Jangankan sampai tahap melecehkan. Andaikan berani menyentuh baju saja sudah dia hantam. Kenapa diam Mas? Makanya jangan hanya dilihat dari Miftah sebagai sahabat kamu. Tapi juga bayangkan posisi Safira. Dia baru berusia 18 tahun. Dia masih sangat lugu dan juga. Astagfirullah, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Keluh Indria. Maafkan aku. Nanti aku akan bilang pada Miftah untuk datang kemari. Mari kita semua selesaikan masalah ini. Tetapi tetap saja aku berharap mereka berdua menikah. Hidup bahagia dan tidak saling tersakiti. Bujuk Yongki sambil memeluk istrinya yang sudah menangis. Aku tidak mau memaksa Safira. Aku tahu dia pasti trauma berat. Biarlah dia menentukan. Pilihannya sendiri. Balas Indria. Iya. Kalau gitu jangan nangis lagi dong, bujuk Yongki. Aku kesal Mas. Kenapa lelaki seperti itu? Rengek Indria teringat malam pertama yang buruk. Kamu pasti teringat malam pertama kita kan? Padahal sudah aku tebus dengan malam yang romantis tapi kamu masih saja sering ingat-ingat ini. Bagaimana kalau sekarang aku tebus lagi? Goda Yongki. Indria memukul bahu suaminya. Betapa semakin kesal dia akan suaminya yang bisa-bisanya menggoda dalam situasi yang seperti ini. Yongki tertawa. Dia memeluk istrinya erat sekali. Jangan ngambek ah. Kasihan anak kita nanti jadi ikutan sedih loh. Bujuk Yongki. Kamu yang selalu membuat aku sedih Mas. Balas Indria. Yongki melepaskan cadar istrinya. Kemudian juga jilbab sang istri. Kau tahu betapa beruntungnya aku. Memiliki istri yang sangat cantik. Solehah, berhati lembut, penyayang, pintar segalanya. Jadi betapa bodohnya aku kalau sampai membuat kamu bersedih. Maafkan aku ya. Bujuk Yongki. Sembari membelai rambut indah sang istri. Jangan sok romantis Mas. Aku tahu pikiranmu menuju ke arah mana. Sindir Indria jutek. Yongki tertawa. Berniat mesra-mesraan justru malah dikacangin. Salat subuh masih cukup lama. Daripada kita berantem. Goda Yongki. Indria masih kesal. Tetapi suaminya sudah langsung main nyosor aja. Mas, kamu tidak tahu malu. Protes Indria. Iya, aku memang tidak tahu malu. Jawab Yongki tak peduli dengan penolakan istrinya. Yongki terus mencium. Menikmati setiap inci tubuh istrinya dengan semangat membara. Apalagi wajah Indria yang memerah membuat dia semakin nampak seksi. Ini adalah salah satu andalan Yongki. Saat istrinya ngambek langsung saja tancap gas. Karena setelah itu Indria hanya terdiam dan tersipu malu. Indria sendiri kalau sudah mendapat jurus pesona suami. Semua perasaan kesal menjadi hilang.
Sebagai lelaki, Yongki sangat pandai membuat istrinya berbunga-bunga dan bahagia lahir batin. Selesai bercinta, mereka berdua tidur sejenak sambil berpelukan. Indria sendiri lebih nyaman seperti itu. Walau ada banyak bantal, tidak ada yang bisa mengalahkan kenyamanan lengan suaminya. Mas, azan subuh, ucap Indria. Sebentar lagi. 5 menit saja, jawab Yongki masih mengantuk. Kita juga harus mandi dulu loh, timpal Indria. Iya, kita mandi bersama ya, pinta Yongki. Nggak mau. Aku mandi duluan saja, sela Indria. Karena jika mandi bersama suaminya juga tidak akan tinggal diam. Fantasi Yongki terlalu tinggi. Kecerdasan otaknya dalam hal kemesuman selalu muncul di setiap saat. Nanti bisa terlambat kalau tidak buru-buru mandi. Sergah Yongki langsung berdiri. Indria mengalah. Di bawah pancuran air Yongki memeluk istrinya lagi. Mencium dan mencumbu seperti orang yang sedang mabuk cinta. Istriku, kenapa kamu bisa secantik ini sih? Gumam Yongki. Mas, jangan terlalu membanggakan kecantikan. Itu hanya bersifat sementara, balas Indria. Ah kamu, kalau perempuan lain pasti akan bahagia aku puji-puji begitu. Sela Yongki kesal. Aku tahu kamu berniat menyenangkan aku dengan memuji. Tetapi jika aku mendengar kata cantik seakan hatiku merasa kamu mencintaiku karena kecantikan saja. Nanti setelah tua aku jadi berpikir kamu tidak akan mencintaiku lagi. Jawab Indria menjelaskan. Yongki tersenyum. Memeluk istrinya lagi lebih erat. Kalau gitu, istriku, kenapa kamu rasanya sangat enak sekali sih? Membuat aku selalu ketagihan. Gumam Yongki. Mas, pekik Indria malu sendiri. Nah, salah lagi kan? Sergah Yongki gantian kesal. Sudah, ayo buruan mandi. Sergah Indria. Dalam hati Yongki ingin tertawa. Istrinya bukan tipe perempuan yang mau menunjukkan perasaannya. Jadi ketika digombali berlagak kesal. Padahal aslinya tersipu malu. Selesai mandi mereka salat subuh. Tetapi hanya berduaan saja di kamar. Setelah itu Yongki membantu istrinya mengeringkan rambut. Kamu ini. Kalau rambut basah lain kali jangan langsung memakai jilbab. Nanti kepala kamu pusing, tutur Yongki. Aku terburu-buru mau masak mas. Apalagi di rumah kita sedang ada tamu. Jawab Indria beralasan. Soal sarapan gampang. Biar aku pesan saja. Kamu tidak usah memaksakan diri. Ada yang mudah kenapa nyari yang susah sih? Sergah Yongki. Indria terdiam. Dia duduk patuh sambil memandang wajah suaminya lewat kaca cermin. Apa lihat-lihat, aku memang sudah tampan sejak lahir. Ucap Yongki percaya diri. Indria tertawa. Tapi memang suaminya sangat tampan sekali. Apalagi ketika tersenyum menggoda. Semua wanita yang melihat sudah pasti klepek-klepek. Mas, pokoknya jangan pernah tersenyum seperti itu lagi pada wanita lain. Kata Indria kode keras. Kamu takut jika ada wanita yang naksir aku. Itu sudah terlambat. Tanpa aku berbuat apa-apa sudah pasti hanya dengan melihatku mereka akan naksir padaku. Sergah Yongki. Kalau gitu, mulai besok aku lepas cadar dan jilbab. Terus aku mau memakai pakaian yang seksi seperti Sinta. Sepertinya enak juga kalau banyak yang naksir. Canda Indria mengerjai suaminya. Kamu berani. Pekik Yongki refleks menarik rambut Indria. Ah. Sakit, kamu KDRT mas. Pekik Indria kesakitan. Ah maaf, aku tidak sengaja. Habisnya kamu bicara ngelantur gitu. Ucap Yongki menyesal tapi juga marah. Bukannya Mas Yongki suka perempuan yang seksi ya? Terus membanggakan kecantikan pasangan di hadapan teman-temannya. Sindir Indria. Tidak boleh, kapan aku begitu? Pokoknya kalau menemui orang lain semua tubuh harus tertutupi. Pakai kacamata juga. Kaos kaki dan kaos tangan tidak boleh lepas. Sergah Yongki kekeh. Indria tersenyum. Baginya cinta adalah seperti ini. Menjaga istrinya sendiri. Tapi kalau di kamar berduaan denganku cukup pakai lingerie saja. Bisik Yongki tepat di kuping Indria. Seketika Indria terlonjak kaget. Dia berdiri dan memukul bahu suaminya. Hayo, kamu yang KDRT padaku. Sergah Yongki. Habisnya kamu gitu sih mas. Sela Indria. Gitu kenapa? Memangnya aku salah? Tantang Yongki. Indria terdiam. Menunduk malu. Kamu sering loh memukul aku. Kalau tidak minta maaf bisa dosa. Sindir Yongki.
Aku minta maaf. Aku refleks Mas. Lain kali jangan berbicara yang mesum begitu, ucap Indria. Yongki menahan tawa. Istrinya minta maaf tetapi di akhir kalimat juga menyalahkan dirinya. Baiklah. Kalau memang tulus minta maaf cium aku, pinta Yongki. Nah kan, mulai lagi deh, balas Indria. Ya sudah kalau gitu. Jangan salahkan aku jika malaikat marah padamu. Setelah Yongki berlalu pergi. Indria langsung menahan lengan Yongki dan merangkul lehernya. Kemudian Indria memberanikan diri mencium bibir suaminya. Bagus, batin Yongki sangat senang dan tidak akan melepaskan istrinya semudah itu.